Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Tower. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah berjudul Akibat Selingkuh dengan Gadis Rimba. Dalam 7 hari, kejantanan lenyap digantikan tumbal hutan. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, hutang-hutangnya segera lunas, dan selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Hujan menderas bagai ditumpahkan paksa dari langit abu-abu pekat. Ardit memacu motor bebeknya membelah jalanan tanah berlumpur, berusaha mencari tempat berteduh. Sebagai sales motor keliling, mengambil jalan pintas yang membelah. Alas kemit adalah satu-satunya cara untuk menghemat waktu sebelum malam turun. Namun, warga desa setempat pantang melewati rimbunnya pohon jati tua itu setelah langit condong ke barat. Alas kemit bukan sekadar kumpulan pepohonan besar yang rimbun. Tempat itu diyakini sebagai wilayah pamali, rumah bagi lelembut dan penunggu gaib yang tak kasat mata, di mana larangan nenek moyang dijunjung tinggi di atas segalanya. Guntur menggelegar hebat, memaksa Ardi menepi ke sebuah gubuk bambu reot yang nyaris tertelan semak belukar berduri. Hembusan angin seketika membawa aroma tanah basah, namun perlahan berpadu dengan wangi bunga kantil dan melati yang sangat menyengat. Bau pekat yang lazim menguar dari pemakaman tua saat peziarah baru saja menabur bunga setaman. Di sudut gubuk yang temaram itu, duduklah seorang perempuan. Tubuh Ardi membeku. Perempuan itu mengenakan kebaya beludru, hijau lumut yang basah kuyup, menempel ketat pada kulitnya yang pucat pasi, nyaris seperti mayat yang direndam air. Rambut hitam legamnya tergerai berantakan menutupi separuh wajah. "Kehujanan, Kang?" Suaranya mengalun lirih, merdu meliuk-liuk namun entah mengapa menggetarkan tulang rusuk. Ardi menelan ludah, suaranya tercekat di tenggorokan. Iya Neng." Numpang berteduh sebentar. Perempuan itu mendongak perlahan. Mata itu hitam kelam, tanpa pantulan cahaya sedikit pun, seolah mampu menyedot kewarasan siapa saja yang berani menatapnya. Senyumnya merekah tipis, diiringi hembusan napas dingin yang entah bagaimana bisa dirasakan Ardi menembus gemuruh badai. "Panggil saya Lilis Kamkang, ya." Entah guna-guna macam apa yang merasuki benak Ardi sore itu. Rasa takutnya tiba-tiba menguap, digantikan oleh gairah buta yang memabukkan nalar. Jari jemari Lilis yang sedingin es menyentuh rahang Ardi, membelai lehernya dengan kuku-kuku pucat. Aroma melati kini bercampur dengan bau anyir darah segar, namun penciuman Ardi seolah telah ditutup rapat oleh nafsu berahi. Di bawah derasnya hujan dan tatapan dahan-dahan pohon jati yang bisu, Ardi melupakan janjinya, melupakan agama, dan melupakan Siti yang menantinya di rumah. Ia menyerahkan dirinya pada persetubuhan ganjil di atas dipan bambu yang berderit ngilu. Persetubuhan itu tidak terasa seperti manusia dengan manusia. Kulit Lilis terlalu liat dan dingin, dan setiap desahannya tidak menyerupai suara perempuan, melainkan menderu pelan menyerupai gesekan ranting pohon yang patah dihempas angin badai. Malam merangkak larut ketika Ardi memarkirkan motor di pelataran rumah sederhananya. Hujan telah reda, namun rasa bersalah mulai mencekiknya, berbaur dengan hawa dingin yang tidak wajar. Dingin itu tidak menempel di pori-pori kulit luar, melainkan merayap perlahan dari dalam sumsum tulangnya sendiri. Siti menyambut suaminya dengan gurat cemas sambil menyodorkan secangkir teh panas.
Aroma minyak jelantah dari sisa gorengan yang dijual Siti sore tadi menguar, sebuah realitas yang membuat dada Ardi semakin sesak oleh penyesalan yang terlambat. "Ya, Gusti, tanganmu kok dingin banget, Mas? Pucat kayak mayat begini," tegur Siti saat meraba tangan suaminya untuk mengambil jaket basah. Kulit Siti terasa sangat hangat, membuat Ardi bergidik hebat karena perbedaan suhu yang terlalu mencolok. "Cuma masuk angin biasa, Ti. Kehujanan parah di jalan tadi," dusta Ardi dengan suara bergetar menghindari tatapan mata istrinya. Malam itu, Ardi merebahkan diri di ranjang, namun kelopak matanya menolak terpejam. Keringat sebesar biji jagung terus mengucur membasahi bantal. Suhu badannya merosot tajam menjadi sedingin es batu, sementara dadanya berdebar dengan ritme yang lambat dan berat, seperti ada sesuatu yang sedang menggeliat bangun, menunggu waktu yang tepat untuk berakar di balik sangkar rusuknya. Keesokan paginya, matahari bersinar terik, seolah menertawakan sisa-sisa badai semalam. Ardi memaksakan diri bangkit dari ranjang. Ia mengenakan sarung dan kaos oblong pudar untuk sekadar berjalan membeli rokok di warung pojok desa. Langkah kakinya terseret-seret berat di atas tanah berdebu. Sendi-sendinya kaku dan berderit, seolah pelumas di tulang-tulangnya telah mengering semalaman. Di warung, Bu Tatik, tetangga cerewet yang mulutnya terkenal paling tajam di desa, sedang sibuk memilah sayur bayam. Ketika Ardi mendekat, Bu Tatik menghentikan celotehannya seketika. Mata tuanya memicing curiga, menelanjangi wajah Ardi dari atas hingga ke bawah. Wajah pria itu sepucat kain kafan. Matanya melotot kosong dengan pupil yang terus melebar, sama sekali tidak berkedip merespon silau cahaya matahari. Namun, yang membuat Bu Tatik diam-diam mundur selangkah sambil menahan napas adalah leher pria itu. Di balik kerah kaosnya yang longgar, tampak urat-urat berwarna hitam pekat menonjol keluar, menjalar menyerupai akar gantung pohon beringin yang berdenyut-denyut pelan menyusuri kulit tenggorokannya. "Loh Di, kamu sakit parah kok malah keluyuran? Matamu belalakan begitu," pancing Bu Tatik dengan nada yang dibuat-buat. Meski di bawah keranjang sayurnya, tangannya diam-diam merapal selawat tolak bala. Ardi tidak merespons. Mulutnya terkatup rapat. Ia hanya menyerahkan uang kucel tanpa menoleh, mengambil sebungkus rokok, lalu berbalik pergi dengan bahu miring sebelah, meninggalkan bau apak tanah kuburan basah yang tiba-tiba tertinggal mengambang di udara warung. Begitu punggung Ardi agak menjauh, Bu Tatik langsung mencolek lengan pemilik warung dengan gemetar. "Kamu cium bau nyandak." Ardi itu ketempelan penunggu alas. Wajahnya bukan wajah orang hidup lagi. Itu wajah orang yang raganya sudah dipesan tanah rimbawan. Malam harinya, petaka yang sebenarnya mulai mencengkeram. Ardi terlelap sesaat karena kelelahan ragawi yang luar biasa. Namun sukmanya terseret paksa ke alam mimpi yang mengerikan. Ia bermimpi kembali ke gubuk reot itu, tertidur telanjang di atas tanah berlumpur. Lilis tidak ada di sana. Sebagai gantinya, akar-akar pohon beringin tua merayap keluar dari dalam tanah basah, melilit kaki dan perutnya. Ujung-ujung akar berduri itu berlumuran getah hitam pekat, menusuk pori-pori kulitnya tanpa ampun, menembus lapisan daging dan mengakar paksa di dalam ususnya. Ardi terbangun seketika sambil menjerit parau. Napasnya tersengal seolah tercekik lumpur. Ia buru-buru menyalakan lampu pelita di kamarnya yang temaram. Saat itulah matanya tertuju pada kedua tangannya yang bergetar hebat. Di balik kuku-kuku jarinya yang memanjang, menebal, dan mengeras secara tidak wajar, terselip gumpalan tanah hitam legam. Tanah liat berbau bangkai yang sama, persis dengan lumpur pekat di tengah alas kemit. Sesuatu yang gaib dari hutan itu tidak hanya menempel, sesuatu itu telah menabur benih hidup-hidup ke dalam aliran darahnya. Tanah hitam di sela-sela kukunya memancarkan bau amis yang kian pekat.
Ardi berusaha mengorek gumpalan itu dengan panik, namun kuku-kukunya terasa kebas, tebal, dan kaku bak cangkang keong. Sengkolo dari batas alas kemit kini merayap cepat, tak lagi sudi sekadar bersembunyi di balik mimpi. Malam berganti menjadi hari ketiga yang membawa petaka ragawi paling menjijikkan yang tak pernah sanggup dijangkau oleh nalar manusia manapun. Menjelang subuh, ketika sayup-sayup suara selawat tarhim baru saja mengalun dari pelantang surau desa, sebuah jeritan histeris memecah kesunyian rumah Siti. Suara itu bukan sekadar lengkingan kesakitan, melainkan raungan parau yang terdengar seperti gesekan batang bambu yang dipelintir paksa hingga pecah. Siti yang terlelap di kursi ruang tamu seketika terperanjat. Jantungnya berdegup kencang hingga nyaris melompat dari dada. Suara itu berasal dari kamar mandi bilik di bagian belakang rumahnya. Dengan langkah gemetar dan napas memburu, Siti berlari menerobos dapur yang gelap. Di dalam kamar mandi, Ardi bersandar pada dinding semen yang basah. Matanya melotot ngeri menatap bagian bawah perutnya sendiri. Air dari bak mandi yang ia siramkan ke tubuhnya terasa seperti siraman air mendidih. Namun, kengerian sejati menjalar ketika ia menyentuh kejantanannya. Daging yang seharusnya hidup itu kini telah berubah warna menjadi hitam legam, sekering arang kayu sisa pembakaran tungku. Teksturnya mengeras, kasar, dan bersisik seperti kulit pohon jati yang menua. Ardi mengerang hebat, napasnya berembus bau bangkai tikus. Ia mencoba mengusap bagian tubuhnya itu, namun dengan suara gemeretak yang ngilu, daging kering itu rontok dan luruh ke lantai semen berlumpur. Tidak ada darah merah yang mengucur. Sebagai gantinya, dari luka menganga di pangkal pahanya, menyeruak keluar sulur-sulur akar pucat berwarna kekuningan. Akar-akar basah itu menggeliat hidup bak sekumpulan cacing tanah, menancap dan merobek jaringan daging perutnya dari dalam keluar. "Gusti Allah, istighfar mas, kamu kenapa?" jerit Siti sambil mendobrak pintu bilik kamar mandi yang tak terkunci. Siti jatuh terduduk di lantai yang basah. Matanya terbelalak menatap pemandangan laknat di depannya. Ardi merangkak di lantai, menutupi perutnya yang membengkak ganjil. Pria itu tidak lagi sanggup merangkai kata. Mulutnya terbuka lebar dan sejurus kemudian ia memuntahkan gumpalan cairan kental berwarna hitam pekat menyerupai getah pohon karet namun berbau anyir darah yang busuk. Cairan itu berceceran di lantai, melepuh dan mengeluarkan asap tipis beraroma kemenyan yang menyesakkan dada. Sakit, panas, Suara Ardi kini hanya berupa desisan serak. Tenggorokannya seolah tersumbat oleh tanah dan serasah daun kering. Bulu kuduk Siti meremang hebat. Ia mencoba meraih lengan suaminya, menahan rasa jijik bercampur ngeri yang mengaduk-aduk isi perutnya. Namun, kulit Ardi kini tak lagi terasa seperti kulit manusia. Lengan pria itu mengeras, ditumbuhi bercak-bercak lumut hijau kehitaman yang berlendir. Saat Siti menariknya, terdengar suara tulang bersuara retak berulang kali. Ardi meronta liar. Ia menepis tangan Siti dengan kekuatan yang tidak wajar. Hawa panas dari dalam rumah seolah membakar sisa-sisa kewarasannya. Dengan gerakan patah-patah layaknya wayang kayu yang talinya putus, Ardi menyeret tubuhnya keluar dari kamar mandi, menghindari ubin beranda, dan langsung merangkak menuju tanah pekarangan belakang rumah yang dipenuhi semak liar. Di bawah remang cahaya fajar, Siti hanya bisa menangis tersedu-sedu sambil menutupi mulutnya, menyaksikan suaminya kehilangan sisi manusianya. Ardi meringkuk di atas tanah basah di bawah pohon pisang. Kukunya yang panjang dan mengeras menggali-gali tanah dengan rakus. Ia mulai memakan tanah lempung basah itu, mencampur kunyahannya dengan daun-daun pisang mentah dan rumput liar.
Setiap kali ia mengunyah, terdengar geraman rendah dari tenggorokannya, persis seperti babi hutan yang sedang kelaparan di tengah rimba. Siti terisak, kakinya lemas tak bertulang. Di antara ketakutan yang melumpuhkan akal dan sisa cinta pada suaminya, ia merayap ke arah pintu pagar bambu yang membatasi pekarangan belakang dengan jalan desa, lalu menguncinya rapat-rapat dengan gembok karatan. Ia tidak ingin aib dan malapetaka ini dilihat oleh tetangga. Ia mengunci Ardi di luar, membiarkan suaminya tidur menyatu dengan tanah kotor. Siang merangkak naik, namun keheningan ganjil menyelimuti kediaman Siti. Pertanda buruk mulai berdatangan dibawa oleh angin. Sayup-sayup dari arah rimbunnya pohon Kamboja di ujung desa, terdengar kicauan burung kedasih pelan berulang-ulang. Suara nyaring melengking yang oleh orang-orang tua selalu dipercaya sebagai pembawa pesan kematian, penanda bahwa ada roh halus yang sedang menagih janji. Bersamaan dengan itu, gerombolan lalat hijau sebesar biji kacang bermunculan entah dari mana. Lalat-lalat bangkai itu berkerumun, menabrak-nabrak kaca jendela dapur Siti, berusaha mencium sumber bau busuk yang mulai menguar pekat dari pekarangan belakang. Bau itu perlahan menembus batas pagar, merayap masuk ke hidung tetangga kiri kanan, membawa aroma pekat gabungan antara kayu lapis yang membusuk, darah kering, dan tanah kuburan yang baru saja digali. Desas-desus kelam tentang rumah Siti kini tak lagi sekadar isapan jempol. Malapetaka itu benar-benar telah bernapas di tengah-tengah mereka. Bau busuk yang menguar dari pekarangan belakang rumah, Siti perlahan merayap menyusuri gang-gang sempit desa. Memasuki hari keempat, tetangga mulai menutup rapat pintu dan jendela mereka. Angin malam yang biasanya sejuk kini membawa hawa lengket dan aroma pekat kemenyan murahan yang dibakar bersahutan dari beberapa rumah. Sebuah upaya putus asa untuk mengusir Sengkolo yang diyakini sedang singgah. Namun, petaka sesungguhnya malam itu tidak terjadi di dalam desa, melainkan di selemparan batu dari sana, tepat di jantung jalan aspal yang membelah Alas Kemit. Randy Alsau, teman nongkrong Ardi yang berprofesi sebagai sopir travel antar provinsi, memacu minibusnya menembus kegelapan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1 dini hari. Jalanan aspal itu sunyi senyap, diapit oleh rimbunnya pohon jati yang menjulang tinggi menyerupai dinding hitam raksasa. Kabut tipis mulai turun, menyapu permukaan jalan dengan perlahan. Dalam tradisi orang-orang tua, kabut yang turun tiba-tiba di Alas Kemit adalah selubung bagi lelembut yang sedang melintas dan manusia pantang untuk terus berjalan. Namun Randy buru-buru ingin pulang. Tiba-tiba udara di dalam kabin mobil berubah drastis. Hawa dingin yang menusuk tulang menembus jaket tebal Randy, sementara bau kemenyan dan melati layu mendadak menyembur keluar dari kisi-kisi AC mobil, menenggelamkan pengharum ruangan beraroma jeruk yang menggantung di kaca spion. Ranting sebesar paha orang dewasa jatuh tepat di depan mobil, memaksa Randy menginjak pedal rem dalam-dalam. Minibus itu berhenti mendadak dengan decit ban yang memekakkan telinga. Bersamaan dengan itu, mesin mobil tiba-tiba batuk, tersedak, lalu mati total. Lampu utama mobil meremang sebelum akhirnya berkedip lambat. Keheningan Alas Kemit langsung menelan Randy hidup-hidup. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kepakan burung malam. Sepi yang teramat ganjil dan mematikan. Dengan tangan bergetar, Randy memutar kunci kontak berkali-kali. Mesin hanya mengerang pelan, enggan menyala. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Lewat sorot lampu mobil yang berkedip lemah menembus kabut, mata Randy menangkap sesuatu yang membuat seluruh darah di tubuhnya serasa tersedot habis. Di antara sela-sela pohon jati raksasa, berdiri sesosok wujud tinggi besar, jauh melebihi ukuran manusia normal. Sosok itu tidak mengenakan sehelai benang pun.
Kulitnya hitam legam, kasar dan bersisik persis seperti kulit kayu jati yang terkelupas. Randy menajamkan pandangannya, napasnya tercekat di tenggorokan saat wajah sosok itu perlahan menoleh ke arah cahaya lampu mobil. Itu wajah Ardi. Garis rahangnya, bentuk hidungnya, semuanya adalah wajah teman yang sering ia traktir kopi di warung desa. Namun, wujud itu bukanlah manusia. Mata Ardi tak lagi memiliki putih. Kedua matanya menyala merah terang laksana bara api tungku yang tertiup angin. Urat-urat hitam menjalar di sekujur tubuhnya, berdenyut-denyut mengerikan. Randy merapal selawat dengan bibir bergetar hebat. Wujud yang menyerupai Ardi itu tiba-tiba memiringkan kepalanya hingga terdengar suara tulang leher patah yang sangat keras menembus kaca mobil yang tertutup rapat. Sejurus kemudian, makhluk itu merangkak turun ke tanah berlumpur. Otot-ototnya menonjol dan ia mulai bergerak merayap dengan 4 kaki layaknya anjing liar yang mengendus mangsa, melesat maju menembus kabut langsung menuju mobil Randy. Gusti Allah, jerit Randy histeris. Ia memutar kunci kontak dengan sisa tenaga yang ada. Brum, mesin akhirnya menyala. Randy menginjak pedal gas dalam-dalam tanpa sempat memindahkan gigi dengan benar. Minibus itu melompat liar, menabrak ranting di depannya, dan melesat membelah jalanan menembus desa. Di kaca spion, wujud itu tidak menyerah. Sosok beringas itu terus mengejar dengan kecepatan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Merangkak di atas aspal dengan mata merah yang terus menatap tajam ke arah kabin mobil. Kepanikan yang merenggut akal sehat membuat Randy kehilangan kendali saat jalanan menikung tajam di batas desa. Minibus itu selip menghantam gapura bata merah desa dengan suara dentuman dahsyat. Kaca depan hancur berantakan. Klakson mobil terus berbunyi nyaring, memecah kesunyian malam dan membangunkan seluruh warga desa. Tak lama, kentongan bambu dipukul bertalu-talu dengan nada darah muluk, tanda bahaya besar. Warga berhamburan keluar membawa obor dan senter. Mereka mendapati Randy tergencet di balik kemudi dengan dahi berdarah. Saat warga menariknya keluar, sopir travel itu meronta-ronta ketakutan, menunjuk-nunjuk ke arah gelapnya jalanan aspal menuju alas kemit. Ardi ada di hutan, matanya merah, dia merangkak ngejar aku. Racau Randy dengan air mata bercucuran, tubuhnya kejang menahan ketakutan yang meluap-luap. Warga saling pandang dengan wajah pias. Pak Lurah Darman yang baru tiba mengerutkan dahi. Sadar, Ren, Ardi itu dari kemarin sakit keras di rumah istrinya. Tidak mungkin dia ada di alas. Namun bantahan Pak Lurah segera terhenti oleh kedatangan Mbah Madi, peternak kambing di ujung desa yang berlari terseok-seok menembus kerumunan. Pria tua itu jatuh bersimpuh dengan napas memburu dan wajah seputih kapas. Kambing-kambingku, Pak Lurah, mati semua. Mbak Madi terisak ngeri. Badannya kaku sedingin es, darahnya habis tak tersisa, dan di leher mereka cuma ada satu lubang sebesar jempol yang terus mengucurkan getah hitam bau tanah kuburan. Teror yang dibawa malam itu tak lagi bisa disangkal atau ditutupi akal sehat. Apapun yang kini bersarang di tubuh Ardi di balik dinding rumah Siti, roh aslinya perlahan mulai ditarik oleh rimbanya pepohonan, menuntut tumbal darah di desa yang perlahan dikepung oleh kutuk gelap lelembut alas. Kepanikan yang bermula dari gapura desa kini menjalar beringas seperti api melahap jerami kering. Kabar tentang wujud bermata merah dan kambing-kambing yang mati kehabisan darah membuat nyali warga berganti menjadi amarah yang gelap. Dipimpin oleh Pak Lurah Darman yang memegang senapan angin babi, puluhan pria dewasa berbaris membawa obor bambu dan parang panjang. Langkah kaki mereka menghentak tanah berdebu, bergerak lurus menuju satu arah, rumah Siti.
Bahkan sebelum mereka tiba di depan pagar bambu pekarangan Siti, bau busuk itu telah menyambut mereka. Bau pekat kembang kantil layu yang direndam dalam darah busuk dan lumpur rawa. Beberapa warga tak kuasa menahan gejolak perut dan muntah di pinggir jalan. Pak Lurah menggedor pintu depan dengan keras. Di dalam rumah, Siti yang wajahnya sudah sepucat mayat mengabaikan gedoran warga. Ia sedang menuntun Mak Ujang, dukun beranak sekaligus tetua adat desa yang raganya sudah renta namun matanya setajam elang. Mak Ujang membawa besek anyaman bambu berisi kembang setaman, segenggam garam gerasak, garam kasar laut, dan sebuah anglo kecil dari tanah liat. "Buka gemboknya, Nduk," bisik Mak Ujang dengan suara serak. Matanya menatap tajam ke arah pintu kayu pekarangan belakang yang sedari tadi bergetar karena sesuatu di baliknya terus menggaruk-garuk dari luar. Dengan tangan gemetar hebat, Siti memutar kunci gembok. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan hawa dingin yang luar biasa menusuk, seolah mereka baru saja membuka pintu lemari es raksasa, bukan pekarangan terbuka. Pemandangan di bawah pohon pisang itu membuat Mak Ujang, yang sudah puluhan tahun berurusan dengan hal gaib, terkesiap mundur. Ardi tidak lagi menyerupai manusia. Pria itu meringkuk dengan punggung melengkung patah. Kulitnya di sekujur tubuh telah mengeras, pecah-pecah, dan ditumbuhi lumut basah. Rambutnya rontok tak bersisa, digantikan oleh akar-akar halus yang menembus kulit kepalanya. Ia sedang mengunyah bongkahan tanah liat bercampur cacing, menelan semuanya dengan kerakusan binatang kelaparan. Mak Ujang tidak membuang waktu. Ia meletakkan anglo di atas tanah basah, memasukkan arang yang menyala, dan menaburkan serbuk kemenyan Jawa ke dalamnya. Asap putih tebal seketika mengepul, membawa aroma wangi yang sangat menyengat, berusaha melawan bau bangkai dari tubuh Ardi. Perempuan tua itu duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar lebih menyerupai kidung kematian daripada doa. Suaranya mengalun naik turun, bergetar menyatu dengan hembusan angin malam. Merasakan hawa kemenyan, wujud di bawah pohon pisang itu berhenti mengunyah tanah. Kepalanya berputar pelan menatap Mak Ujang. Dari balik kelopak matanya yang sudah mengeras seperti kulit kayu, bola matanya tak lagi memiliki bagian putih, sepenuhnya merah menyala dalam gelap. Mulutnya yang robek di bagian sudut perlahan terbuka, meneteskan getah hitam pekat. "Tunduk Sengkolo, Bali menyang asalmu," bentak Mak Ujang dengan suara lantang yang menggelegar melebihi perawakannya yang renta. Dengan gerakan cepat, ia meraup garam gerasak dan melemparkannya tepat ke arah tubuh Ardi. Garam kasar itu menghantam dada bersisik kayu tersebut. Terdengar suara mendesis keras, layaknya daging mentah yang dilempar ke atas wajan panas. Asap berbau rambut terbakar mengepul dari kulit Ardi. Namun alih-alih merintih kesakitan, tubuh itu justru kejang hebat. Punggungnya melenting ke belakang hingga tulang belakangnya bersuara gemeretak patah yang mengerikan. Dari mulutnya yang terbuka lebar, meledaklah suara jeritan yang sama sekali bukan suara manusia. Suara itu adalah paduan dari auman macan yang marah, jeritan babi hutan yang disembelih, dan tangisan melengking seorang perempuan penari ronggeng. Suara ribuan binatang penghuni lebatnya, alas bergabung menjadi satu lengkingan panjang yang memekakkan telinga. Kaca-kaca nako di dapur Siti pecah berantakan akibat gelombang suara gaib itu. Siti menjerit sambil menutup kedua telinganya, tubuhnya ambruk ke lantai. Bersamaan dengan jeritan itu, embusan angin berbau anyir menyapu keras dari arah Ardi. Anglo berisi kemenyan di depan Mak Ujang terlempar hancur. Tubuh kerempeng dukun tua itu ikut terpelanting ke belakang, menghantam dinding kayu dapur. Mak Ujang terbatuk hebat, lalu memuntahkan gumpalan darah hitam sebesar kepalan tangan yang dipenuhi belatung menggeliat.
Mak Ujang, jerit Siti, merangkak menghampiri tetua desa itu. Di luar rumah, warga yang mendengar suara lengkingan binatang dari pekarangan belakang Siti semakin beringas. Mereka mulai mendobrak pagar bambu depan, merangsek masuk ke halaman. Mak Ujang mencengkeram lengan Siti dengan jari-jarinya yang gemetar berlumuran darah. Napas perempuan tua itu tersengal-sengal menahan rasa sakit yang meremukkan dadanya. Matanya membelalak ngeri, menatap Siti dengan keputusasaan yang mendalam. Ini bukan telur, Nduk. Ini bukan santet yang bisa diruat. Bisik Mak Ujang susah payah. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara gedoran warga di pintu depan. Suamimu sudah mengikat janji darah dengan Danyang, penunggu, alas. Dia sudah menanam benih hidup di rahim lelembut hutan. Raganya sedang ditarik paksa oleh tanah rimba untuk dijadikan penjaga alas. Pintu depan rumah akhirnya jebol. Puluhan warga yang marah dengan obor menyala dan parang terhunus membanjiri ruang tamu. Pak Lurah Darman berdiri di garis depan, menatap Siti yang menangis memeluk Mak Ujang yang sekarat. Bakar rumah ini, bakar wujud yang ada di belakang sana sebelum desa kita jadi tumbal alas. Teriak salah satu warga yang disambut riuh rendah sumpah serapah dari kerumunan massa yang dicekam teror dan kepanikan buta. Nyala api dari belasan obor bambu menjilat-jilat udara malam, memantulkan bayangan menakutkan di dinding ruang tamu Siti yang porak-poranda. Bau minyak tanah bercampur keringat dan amarah meruap pekat, mengaburkan sisa aroma kemenyan Mak Ujang. Warga yang dirasuki ketakutan buta mulai menyiramkan minyak ke gorden dan perabotan kayu di sekeliling ruangan. Bakar, habisi Sengkolo ini sampai ke akar-akarnya sebelum merambat ke anak istri kita. Teriak seorang pemuda dengan mata melotot, siap melemparkan obornya. Berhenti, jangan gila kalian. Pak Lurah Darman mengokang senapan angin babinya dan menembakkannya ke atap rumah. Peletak. Genteng tanah liat pecah berantakan, menjatuhkan serpihan debu kemerahan ke kepala warga. Suasana seketika hening, hanya tersisa deru napas memburu dan suara gemeretak api obor yang diayunkan angin malam. Siti merangkak mundur, menutupi pintu kayu akses ke pekarangan belakang dengan tubuhnya yang bergetar. Air matanya menganak sungai membasahi kebaya usangnya. Di balik pintu kayu itu terdengar suara gesekan kulit kayu berduri yang merayap di atas tanah. Suaminya sudah tak lagi berbentuk manusia seutuhnya, tapi membiarkannya dibakar hidup-hidup menjadi abu adalah hal yang tak akan pernah Siti biarkan. Tepat ketika ketegangan kembali memuncak dan seorang warga bersiap menerjang Pak Lurah, suara teriakan parau memecah malam dari arah luar pagar rumah. Jangan dibakar, percuma, percuma. Kerumunan warga terbelah dengan sendirinya. Dari kegelapan pekarangan depan, muncullah Jaka, pemburu liar yang biasanya sanggup bertahan berhari-hari, menginap di dalam lebatnya alas kemit. Penampilan Jaka malam itu sangat mengerikan. Baju rimbanya robek compang-camping, sekujur lengan dan wajahnya dipenuhi luka cakar berdarah, dan matanya meliar seperti orang yang nyawanya baru saja dicabut separuh oleh malaikat maut. Ia jatuh tersungkur di kaki Pak Lurah, napasnya berbunyi nyaring seperti peluit bambu yang bocor. Ada apa, Jaka? Kenapa kamu sampai begini? Bentak Pak Lurah seraya menarik kerah baju sang pemburu, membantunya duduk. Jaka menelan ludah dengan susah payah, bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergetar hebat. Bau pekat tanah basah, getah pinus, dan anyir darah menguar tajam dari pori-pori tubuhnya. Telat, Pak Lurah. Kita sudah telat. Racaunya panik, matanya menatap kosong ke arah nyala obor. Saya baru lari dari pusar alas. Di tengah hutan, tepat di bawah beringin putih keramat tempat warga dulu sering naruh sesajen, Danyang Alas sedang membuat raga yang baru. Warga saling pandang,
Bulu kuduk mereka merinding serempak mendengar sebutan tempat paling pamali di desa mereka. Pantang bagi siapapun menginjakkan kaki di pusar alas, letak jantung pepohonan yang tak pernah tersentuh cahaya matahari. "Raga apa maksudmu, Ja?" tanya seorang sesepuh desa dengan suara bergetar. "Kepompong. Kepompong raksasa dari anyaman urat-urat akar beringin," bisik Jaka. Suaranya kini mengecil menahan tangis ketakutan yang mengiris kewarasan. Ukurannya segede gundukan makam. Akar-akar itu hidup, Pa. Bergerak-gerak sendiri menganyam rupa seperti ular yang melilit mangsa. Dari sela-sela akarnya terus menetes cairan getah kental campur darah segar. Bau kembang melatinya saking pekatnya sampai bikin saya muntah lemas di balik semak. Jaka mencengkeram erat lutut Pak Lurah, menatap wajah pria paruh baya itu dengan keputusasaan penuh. Saya ngintip dari celah akar itu. Di dalam kepompong ada tubuh seorang laki-laki lagi dibentuk dari tanah lempung hitam. Wajahnya persis Ardi, sempurna, tanpa cacat, tanpa sakit. Lelembut itu lagi bersiap pulang ke desa kita, menukar paksa tempat dengan Raga Ardi yang asli. Mendengar penuturan Jaka, nyali warga yang sedari tadi berkobar oleh amarah perlahan padam, disiram oleh hawa dingin keputusasaan yang tak terperikan. Membakar raga kayu Ardi di pekarangan belakang tidak akan menghentikan apa-apa. Jika perjanjian darah telah diikat, alam gaib akan mengambil haknya mutlak, dan yang kelak turun dari hutan bukanlah manusia, melainkan penunggu alas yang memakai wajah tetangga mereka sendiri. Kehancuran desa hanyalah tinggal menunggu waktu. Memanfaatkan kelengahan dan kepanikan warga yang mematung, Siti dengan sigap memutar knop pintu pekarangan belakang. Ia melesat keluar ke udara terbuka yang berbau bangkai, lalu mengunci pintunya kuat-kuat dari sisi luar, membiarkan dirinya terjebak di halaman sempit bersama wujud yang pernah menjadi suaminya. Di bawah rembulan yang tertutup awan mendung pekat, Siti bersimpuh di atas tanah liat berlumut. Di hadapannya, wujud Ardi kini hampir sepenuhnya membatu. Sepasang kaki dan tangannya telah menyatu menjadi batang pohon keras yang ditumbuhi benalu berlendir. Wajah yang dulu sering tersenyum padanya kini hanya menyisakan celah mata yang terus mengalirkan getah hitam pekat, dan mulut yang ternganga kaku bagai rongga gelap pada pohon yang mati membusuk. Rasa takut dan jijik itu tak lagi tersisa di dada Siti. Perempuan itu merengkuh batang tubuh yang sedingin es dan bertekstur kasar itu erat-erat. Air matanya membasahi kulit kayu yang bersisik tajam. Tangannya yang mungil mengusap perlahan dahan-dahan kecil tajam yang menembus keluar dari bahu suaminya. "Aku di sini, Mas. Aku di sini. Tidak akan lari kemana-mana," bisik Siti di sela isak tangisnya yang memilukan, mengabaikan geraman rendah yang sesekali masih keluar dari rongga kayu itu. Malam itu, di bawah tatapan langit yang bisu dan ancaman gaib yang merayap dari rimbanya alas kemit, Siti mengikat sumpah. Biar seluruh dunia menolak dan jijik pada suaminya, ia akan memeluk sisa-sisa raga manusia pendosa itu, hingga napas penghabisan menanti kedatangan malam ketujuh yang akan menjadi penentu takdir mereka berdua. Malam ketujuh jatuh berselimut mega mendung yang pekat bagai jelaga, menelan bulat-bulat cahaya rembulan. Menurut perhitungan kalender Jawa, malam itu bertepatan dengan Selasa Kliwon, Weton, kelahiran Ardi. Bagi warga desa di pinggir alas kemit, malam jatuhnya Weton, saat seseorang sedang dihinggapi sengkolo, adalah saat di mana pintu antara dunia orang hidup dan alam lelembut terbuka paling lebar. Menunggu waktu untuk menagih janji yang telah diikat dengan darah dan birahi. Hujan badai kembali mengamuk. Angin darat berhembus kencang, membawa serta aroma pekat tanah kuburan dan melati busuk menyapu genteng-genteng rumah hingga berterbangan. Di pekarangan belakang yang gelap dan diguyur hujan deras, Siti masih bersimpuh di atas lumpur.
Ia memeluk erat seonggok batang kayu raksasa berlumut yang meringkuk di bawah pohon pisang. Tidak ada lagi sisa raga manusia di sana. Suaminya telah sepenuhnya mengeras, membatu dalam wujud kayu bersisik yang hanya sesekali mengeluarkan desisan pelan dari rongga hitam di bagian wajahnya. Tepat ketika gema pukulan kentongan dari gardu desa menandakan sepertiga malam terakhir, keanehan terjadi. Hujan lebat tiba-tiba berhenti mengambang di udara. Suara guntur lenyap. Angin badai mati seketika. Keheningan yang turun begitu pekat dan menulikan, seolah seluruh desa baru saja ditelan ke dalam perut bumi. Dalam kesunyian yang mencekik itu, batang kayu di pelukan Siti tiba-tiba bergetar hebat. Hawa panas yang luar biasa menyengat merembes keluar dari permukaannya, memaksa Siti melepaskan dekapannya. Terdengar suara gemeretak yang sangat keras, memekakkan telinga layaknya pohon raksasa yang usianya ratusan tahun ditebang paksa hingga tumbang. Kayu bersisik itu mulai retak dari ujung kepala hingga pangkal kaki. Cahaya merah redup menyala dari celah-celah retakan tersebut, memancarkan bau anyir darah yang membuat isi perut bergejolak. Siti mundur merangkak dengan napas tersengal. Mas Ardi, panggilnya parau. Dalam satu kedipan mata, wujud kayu itu hancur berderak. Tidak ada daging, tidak ada tulang. Seluruh raga yang mengeras itu luruh menjadi serpihan debu hitam legam dan serasah daun kering yang membusuk. Runtuh menyatu dengan tanah pekarangan basah. Ardi lenyap tak bersisa. Segumpal angin puyuh seketika berputar di atas tumpukan debu itu, menyapu seluruh abunya, membawanya terbang melesat melewati pagar bambu, kembali menuju jantung gelapnya alas kemit. Siti menjerit sejadi-jadinya, tangannya mencakar-cakar tanah liat yang kini kosong melompong. Suaminya telah dibawa pergi. Raga aslinya telah sah ditarik oleh tanah rimba sebagai penunggu alas yang bisu. Jeritan Siti memancing warga yang sedari tadi bertahan di ruang tamu. Pak Lurah, Randy dan Jaka menerobos masuk ke dapur, menatap nanar ke arah pekarangan belakang yang kini lengang. Mak Ujang yang masih terkapar meregang nyawa bersandar di dinding dapur hanya bisa membuka sebelah matanya yang berlumuran darah kotor. Perempuan renta itu merintih parau. Sampun pedot. Talinya sudah putus. Yang di sana sudah jadi tanah. Namun, belum sempat kepanikan warga mereda, sebuah suara lain memecah keheningan. Tok, tok, tok. Ketukan lambat bergema dari arah pintu depan rumah yang daun pintunya sudah setengah jebol. Ketukannya terdengar sangat tenang, pelan dan berirama, sangat ganjil di tengah sisa-sisa amukan badai dan teror yang baru saja merenggut akal sehat warga. Pak Lurah Darman mencengkeram senapan anginnya dengan tangan berkeringat dingin. Warga saling merapat, menelan ludah yang terasa setajam kerikil. Perlahan, Pak Lurah melangkah ke ruang tamu, mendorong sisa daun pintu yang tergantung miring. Cahaya kilat menyambar di langit luar, menerangi wujud yang berdiri di ambang pintu. Napas semua orang tercekat, parang dan kayu pemukul jatuh bergemeretak ke lantai. Di sana, berdirilah seorang pria dengan kemeja rapi dan sarung yang bersih. Kulitnya kuning langsat, hangat, tak kurang suatu apapun. Wajahnya cerah, rambutnya tersisir rapi. Pria itu tersenyum lembut ke arah warga yang mematung pucat pasi. Itu Ardi, sempurna, sehat, selayaknya manusia yang baru pulang dari pasar. Loh, Pak Lurah, kok pada kumpul di rumah saya malam-malam begini? Sapa pria itu dengan suara berat khas Ardi menampakkan kebingungan yang sangat wajar. Warga bernapas lega hingga ada yang jatuh terduduk. Mereka mengira keajaiban telah turun. Doa Mak Ujang dan penolakan Siti rupanya dikabulkan Gusti Pangeran. Penunggu hutan urung mengambil nyawa Ardi dan mengembalikannya dalam keadaan sehat walafiat.
Mendengar suara itu, Siti berlari terhuyung-huyung dari dapur. Begitu melihat sosok di ambang pintu, tangisnya pecah. Ia menerjang maju, menubruk dada pria itu dan memeluknya erat-erat. Hangat, dadanya berdetak teratur. Bau sabun mandi yang biasa dipakai Ardi menguar dari tubuhnya. "Gusti Pangeran, Mas. Kamu pulang, Mas. Kamu sembuh." Isak Siti bertubi-tubi membenamkan wajahnya di dada suaminya. Pria itu membalas pelukan Siti, tangan kanannya membelai rambut istrinya dengan lembut. "Iya, Ti, aku pulang," bisiknya pelan. Namun saat Pak Lurah dan Randy sibuk mengusap wajah bersyukur, pria itu mendongak. Dari balik bau Siti yang masih terisak, tatapannya menembus lurus ke dapur yang temaram. Matanya tak sengaja bertemu dengan tatapan Jaka, si pemburu liar, dan Mak Ujang yang sekarat di lantai. Perlahan, mata pria yang memeluk Siti itu berubah. Pupil hitamnya menyempit vertikal seperti mata ular, menyisakan warna merah menyala laksana bara tungku di sekelilingnya. Bibirnya kemudian melengkung ke atas, terus tertarik secara tidak wajar hingga sudut mulutnya robek menyentuh pangkal telinga. Pria itu menyeringai lebar, memamerkan deretan gigi runcing tajam berwarna hitam pekat, meneteskan liur kental berbau bangkai yang merembes ke bahu kebaya Siti. Sang danyang alas telah mendapatkan tumbal raganya di tengah rimba, dan kini sang pengganti telah pulang untuk hidup di tengah-tengah manusia. Menyaksikan seringai dengan gigi runcing berlumur getah hitam dari balik bau Siti, napas Jaka seolah direnggut paksa dari tenggorokannya. Kaki sang pemburu liar itu terpaku di lantai, lidahnya keluh. Di sudut dapur, Mak Ujang membelalakkan mata dengan sisa napas penghabisan, berusaha mengangkat tangan ringkihnya untuk memperingatkan Siti. Namun suaranya hanya berupa bunyi gemericik darah di tenggorokan. Sang danyang alas telah menipu semua orang. Wujud itu memeluk Siti dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya yang berada di luar jangkauan pandangan warga perlahan mulai berubah bentuk. Jari-jarinya memanjang, mengeras menjadi ranting-ranting berujung runcing bak belati, bersiap menusuk punggung perempuan malang itu hingga tembus ke jantung. Namun, alam gaib nyatanya tak pernah bisa menebak dalamnya hati seorang manusia yang dipenuhi cinta dan kepasrahan. Siti yang wajahnya masih terbenam di dada bidang wujud itu tiba-tiba berhenti menangis. Tangannya yang sejak tadi memeluk pinggang sang suami palsu perlahan merogoh sesuatu dari balik stagen kebayanya. "Wangimu bukan wangi keringat suamiku," bisik Siti lirih, suaranya sedingin es menembus deru angin malam yang menyisa di beranda. "Kamu bau tanah kuburan basah." Seringai di wajah wujud itu seketika luntur. Matanya yang merah menyala membelalak kaget. Dalam satu tarikan napas pendek, Siti menghunuskan sebuah cunduk mentul. Tusuk konde kuningan warisan leluhurnya, yang ujungnya telah ia lumuri dengan darah dari sayatan di telapak tangannya sendiri. Dengan jeritan keputusasaan yang merobek malam, Siti menancapkan tusuk konde keramat itu dalam-dalam, menembus ulu hati sang wujud jejadian. Bukan darah yang memuncrat, melainkan asap hitam pekat bercampur getah berbau bacin yang luar biasa menyengat. Pria itu menjerit, namun suara yang keluar bukanlah suara Ardi. Itu adalah lengkingan tangis seorang perempuan yang menyayat hati, berpadu dengan raungan harimau luka. Wujud palsu itu terhuyung mundur. Kulit manusia yang membalut wajahnya seketika meleleh bagai lilin yang dibakar, meneteskan daging busuk, dan menampakkan kembali raga kayu bersisik dengan wajah pucat pasi lilis. Kuku-kuku kayunya mencengkeram dada, berusaha mencabut tusuk konde kuning yang memancarkan cahaya keemasan itu.
Warga desa yang melihat pemandangan menjijikkan itu menjerit histeris. Pak Lurah jatuh terduduk, tak sanggup bahkan untuk menarik pelatuk senapannya. Alih-alih melarikan diri, Siti justru melangkah maju. Mata batinnya tiba-tiba terbuka lebar saat cipratan getah hitam lelembut itu mengenai wajahnya. Dalam sekejap, Siti tidak lagi melihat wujud mengerikan di depannya, melainkan kepingan ingatan yang berkelebat membanjiri kepalanya. Siti melihat masa lalu yang sangat perih. Ia melihat Lilis, seorang kembang desa berabad-abad lampau yang dinodai secara paksa oleh pemuda-pemuda desa, lalu dikhianati oleh suaminya sendiri. Lilis dibuang hidup-hidup ke jantung alas kemit, diikat di akar beringin tua hingga mati kelaparan dan membusuk dimakan ulat. Rasa sakit, pengkhianatan, dan dendam kesumat itulah yang mengakar menjadi sengkolo, menghisap setiap pria beristri yang tak setia saat melintasi pinggir hutan. Melihat kepedihan abadi itu, kebencian di dada Siti runtuh tak bersisa. Ia menyadari bahwa lelembut di hadapannya hanyalah jiwa yang hancur, yang terjebak dalam pusaran dendam karena tak pernah merasakan cinta sejati. Siti jatuh bersimpuh di depan wujud kayu yang sedang meregang nyawa itu. Mengabaikan teriakan Jaka dan warga yang menyuruhnya menjauh, Siti merengkuh wajah kasar bersisik itu dengan kedua telapak tangannya yang mungil. "Sudah, Nduk, sudah." Siti terisak, air matanya menetes membasahi mata merah menyala wujud tersebut. "Sakitmu sudah cukup, jangan hukum dirimu sendiri di dalam hutan gelap itu lagi." Lelembut berwajah Lilis itu terdiam, rontaannya melemah. Matanya yang buas perlahan meredup, menatap wajah Siti dengan kebingungan yang ganjil. Belum pernah ada manusia yang menatapnya dengan rasa iba, apalagi sudi merengkuh raganya yang najis dan busuk. "Suamiku memang pendosa, dan raga ini pantas kamu ambil," bisik Siti dengan suara bergetar, menempelkan dahinya ke dahi kayu lelembut itu. "Tapi aku mencintainya. Kalau darah dan nyawaku bisa menebus dendam di hatimu, ambillah sukmaku malam ini. Lepaskan kebencianmu, menepilah dengan tenang kepada Gusti Pangeran." Air mata Siti, air mata yang lahir dari pengorbanan, cinta murni, dan pengampunan tulus, menetes jatuh tepat di atas dada lelembut itu. Sentuhan cinta sejati yang tak bersyarat itu menghancurkan sengkolo yang telah berurat akar ratusan tahun di alas kemit. Tubuh kayu Lilis tiba-tiba memancarkan cahaya putih pendar. Matanya tak lagi merah menyala, melainkan kembali menjadi mata manusia biasa yang berlinang air mata. Ia menatap Siti, bibir pucatnya menyunggingkan senyum tipis yang amat damai. Dalam embusan angin malam yang tiba-tiba terasa sangat sejuk dan hangat, raga kayu itu meluruh. Namun ia tidak berubah menjadi debu hitam kotor seperti sebelumnya. Tubuh lelembut itu meleleh menjadi ribuan kelopak bunga kantil dan melati putih yang sangat harum. Kelopak-kelopak bunga itu berputar pelan mengelilingi Siti, lalu terbang membumbung tinggi menembus atap yang jebol, kembali ke langit malam, membawa pergi dendam alas kemit untuk selamanya. Ruang tamu Siti mendadak terang oleh rembulan yang akhirnya menyingsing dari balik awan tebal. Aroma pekat tanah kuburan berganti dengan wangi embun pagi. Di tengah keheningan warga yang masih terpaku tak percaya, terdengar suara batuk parau dari arah jalanan tanah di luar pagar. Seseorang merangkak tertatih-tatih memasuki pekarangan. Seluruh tubuhnya dipenuhi lumpur lempung dan luka goresan ranting. Siti menoleh dan menjerit memanggil namanya. Itu Ardi. Ardi yang asli. Pria itu telah dilepaskan dari ikatan rimbunnya pusar alas, dikembalikan seutuhnya menjadi manusia. Ardi merangkak menghampiri Siti, menangis meraung-raung seperti anak kecil.
Ia bersujud mencium kedua kaki istrinya, air matanya membasahi ujung kebaya Siti. "Ampuni aku, Ti. Ampuni Mas, Ti. Mas salah. Mas pendosa." Ratapnya penuh sesal, menyadari bahwa nyawanya baru saja ditebus oleh kesucian hati perempuan yang selama ini ia sia-siakan. Siti ikut bersimpuh, memeluk erat tubuh suaminya yang bersimbah lumpur. Keduanya menangis di bawah cahaya bulan purnama, disaksikan oleh Pak Lurah, Randy, dan seluruh warga desa yang perlahan menurunkan obor dan senjata mereka dengan mata berkaca-kaca. Di sudut dapur, Mak Ujang menghembuskan napas lega yang panjang. Tersenyum menutup matanya seiring rasa sakit di dadanya perlahan memudar. Disembuhkan oleh hawa suci dari pengampunan. Bertahun-tahun setelah malam jahanam itu, desa di pinggir alas kemit kembali damai. Tidak ada lagi pantangan gaib yang menelan korban. Pohon beringin tua di pusar alas tak lagi memancarkan hawa petaka, hanya menjadi bagian dari alam ciptaan yang maha kuasa. Dan di sebuah rumah sederhana di ujung gang, Ardi dan Siti hidup menua bersama, membuktikan bahwa sepekat apapun kelamnya Sengkolo lelembut, ia akan selalu hancur lebur di hadapan cinta dan pengampunan seorang manusia. Seburuk apapun dosa dan sepekat apapun dendam yang mencengkeram, ia akan selalu luruh di hadapan tulusnya keikhlasan dan pengampunan. Kisah dari batas alas kemit ini adalah sebuah pengingat jiwa. Jangan biarkan luka dan kebencian membuat hatimu mengeras, membusuk bak kayu mati di tengah rimba. Jadilah saksi bahwa cinta tanpa syarat mampu meruntuhkan malapetaka gaib tergelap sekalipun dan membawa raga yang tersesat kembali pulang. Terus nyalakan pelita di jiwamu bersama Cahaya Tower. Unsubscribe untuk terus menyelami kisah-kisah mistis Nusantara yang tidak hanya mencekam, tetapi juga syarat akan hikmah yang menggetarkan batin. Bagikan, share kisah ini untuk menebarkan pengingat bahwa pemaafan adalah pelindung terkuat manusia dari segala sengkolo. Tinggalkan jejakmu, komentar, dan bagikan nilai kehidupan paling berharga yang membekas di hatimu setelah menyimak kisah ini. Mari bersama menjadi menara cahaya yang tak pernah lelah menerangi gelapnya dunia.